Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid beserta jajaran yang hadir pada malam ini, yang kita muliakan al-mukarram para imam kita, kemudian yang kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimah sedang jemaah maghrib dan isya yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur malah sama-sama kita haturkan kehadirat Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, berkat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di malam yang berbahagia ini, kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, meluangkan waktu, menyempatkan diri, hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengerjakan sholat maghrib dan isya secara berjamaah yang diselingi dengan tausiah agama. Harapan dan doa kita bersama Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, Allah tetapkan hati kita untuk senantiasa berjamaah ke masjid 5 waktu sehari semalam sampai akhir hayat kita nanti hendaknya. Dan di saat ajal itu sudah tiba, masanya sudah datang, bilanganlah sampai sukatan 8 wah kita warake untuk selama-lamanya Bapak Ibu. Saat itu hendaknya kita sedang ingat dengan Allah, sedang beribadah kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat berkah salam buat junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, kaum muslimin sedang jemaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah kita meninggal dunia Bapak dan Ibu, di alam barzakh itu ada golongan orang yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan azab kubur. Atau ada yang tidak disiksa oleh Allah, tidak diazab sama Allah dalam kubur. Ada golongan tertentu yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua kalau ditanya masing-masing kita Bapak Ibu, face to face sampai mata, pasti kita semua menginginkan tidak diazab oleh Allah selama berada dalam kubur, dan bahkan pada hendaknya masuk surga pun tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang pertama, ketika kita sudah menentukan pilihan, harus ada usaha maksimal dari awak hendaknya untuk mencapai target dan tujuan yang telah kita tetapkan tersebut. Harus ada usaha Bapak Ibu. Maka untuk merubah takdir mu'allaq itu dengan cara ikhtiar atau berusaha, kemudian berdoa, baru tawakal ilallah, berserah diri kepada Allah SWT. Kalau tidak ada usaha dari awak Bapak Ibu, takdir mu'allaq itu tidak akan pernah bisa dirubah. Orang yang bodoh, anak yang rendah IQ-nya bisa jadi anak yang pintar, syaratnya rajin belajar. Orang yang miskin bisa jadi kaya gadang, ya, bisa jadi kaya raya, berlimpah ruah rezeki dan harta yang diberikan oleh Allah, syaratnya rajin bekerja. Tidak mungkin rasanya, kalau logika Bapak Ibu, tidak mungkin rasanya ada orang yang ingin kaya raya tapi jago lalu jam 1:30 baru bersumuku langsung duduk di kadai main kuah, main remi, main domino sampai malam. Itu seteriti adik kerjanya. Tapi berangan-angan jadi orang yang kaya raya, bahkan yang kayu di kompleknya. Tidak akan pernah bisa. Ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Jangankan itu semuanya, atau bahkan jangankan untuk kehidupan yang bahagia di akhirat nanti Bapak Ibu, di dunia kesaja apa yang kata aku contohnya. Di muka amor di meja aku ada iya. Karangkuangan agak padiah jo kariang. Kalau seandainya ingin minum air, harus ada usaha dari kita. Andai kata diprototin saja Bapak Ibu, dicaliak deh rasa kastoka lama air ko rasanya aja. Tapi dicaliak saja. Mereka bisa hilang kariang karangkuang atau hawi tadi Bapak Ibu? Tidak akan pernah bisa. Harus ada usaha dari awak untuk menghilangkannya. Apa caranya? Ambil botol, kemudian dibuka
tutik kah? Ya. Takaiko contohnya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hilang hawi ini. Harus ada usaha dari Pak. Ya. Apalagi untuk kehidupan akhirat. Ketika kita menginginkan tidak diazab oleh Allah nanti, harus ada usaha untuk itu. Sehingga kata Imam Syafi'i dalam syairnya, tarjun najata walam taslik masalikaha inna syafinata la tajriya alal yabas. Dulu pernah saya sampaikan syadiko di siku Bapak Ibu. Engkau mengharapkan keselamatan tapi tidak pernah menempuh jalannya, niscaya kapal tidak akan pernah berlayar di daratan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Golongan yang pertama yang tidak akan mendapatkan siksaan atau azab dalam kubur nanti adalah orang yang selama hidupnya senantiasa merutinkan membaca surah Al-Mulk. Tiap malam membaca surah Al-Mulk radionya. Ya, baik setelah maghrib, setelah isya maupun sebelum tidur nanti, atau nanti ketika sepertiga malam yang terakhir dia terbangun untuk sholat tahajud, dia baca surah Al-Mulk contohnya. Silakan, tidak masalah. Yang penting malam. Batasan malam itu mulai sejak dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Itu batasan malam. Jadi rutinkan setiap malam membaca surah Al-Mulk. Kamu yakin kalau Bapak Ibu jemaah musaji awak di Sikoko, insya Allah tiap malam bagi yang lain membaca, lain terlaksana tiap malam. Alhamdulillah. Bagi yang lain. Ya. Pertama. Yang kedua, Ibu Bapak, yang akan dibebaskan itu nanti dari azab kubur, orang yang setiap malam selalu rutin mengerjakan surat sunat tahajud. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Di situ ada huruf min. Untung lah ada huruf min, huruf jar di situ Bapak Ibu. Lain tak sepanjang malam jadinya. Wa minal laili, kalau wal laili saja itu sepanjang malam tuh. Dah kalau dapat pengajarnya. Untung ada minnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, kata Allah. Dari sebagian malam kerajaanlah sunat tahajud itu sebagai ibadah tambahan bagimu. Harapannya asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Harapannya semoga Allah akan angkat derajat kita ke makom atau tempat yang terpuji, tempat yang tertinggi, maqaman mahmuda. Kalau Bapak Ibu yang balik dari Makkah itu kan ada di sekitar 5 sampai 6 meter, 6 meter dari Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Karena jasa beliau membuat Ka'bah itu, membangun Ka'bah dulunya. Makom Ibrahim itu diabadikan sampai kini Bapak Ibu. Tempat atau bekas jejak kakinya Ibrahim. Sehingganya setiap jemaah haji dan umroh yang selesai melaksanakan ibadah tawaf disunahkan mengerjakan salat sunat tawaf. 5 yang paling afdal mengerjakannya di belakang makom Ibrahim. Dan sampai-sampai Bapak Ibu ketika jemaah melaksanakan tawaf, ya, bacaan yang disunnahkan membacanya ketika melewati makom Ibrahim, sambungan dari ayat tahajud tadi itu. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat 79. Yang disunahkan ketika melewati makom Ibrahim tadi ayat 80 81. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, bolehkah awak solat tahajud itu jam sabalih malam? Boleh. Syaratnya ada 2 Bapak Ibu untuk mengerjakan tahajud. Pertama, waktu pengerjaannya mulai dari selesai isya sampai terbit fajar nantinya. Itu batas mengerjakan sholat tahajud. Ya. Pertama. Yang kedua, syaratnya harus lalu dulu. Kalau lalu, kemudian kita tajago Bapak Ibu, boleh kita kerjakan tahajud. Ya, tapi jangan diakai-akai. Takut kata kalau beko malam jam 2 jam 3 contohnya, atau pagi saja kamu saji di madu saji mengadakan wirid maghrib, hanya pagi kamu saji ibu atau apa. Ketika Ustaz sedang ceramah, nyopupuah lalu contohnya, sedang ceramah, akan lalu malam tu. Ya, maghrib itu kan waktunya udah malam. Lalu, beko selesai sholat isya itulah boleh hanya kerjaan tahajud sebenarnya tu.
Ya, tidak harus menunggu jam 2, jam 3. Tapi yang paling afdol, yang paling utama mengerjakan tahajud itu sepertiga malam yang terakhir. Waktu itulah Allah turun ke langit dunia dan menyampaikan, sianan berdoa, sia yang meminta, kini ku amwagi ya ke Allah. Mintalah, sapue-pue sebanyak-banyak kepada Allah. Itulah jalur sambungan langsung jarak jauh, SLJJ itu. Sambungan langsung jarak jauh tanpa ada batasan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dalam hadis yang lain Bapak Ibu, Asma binti Abu Bakar, Asma anak perempuan dari Abu Bakar pernah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Nabi Muhammad bersabda, kata beliau, di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti, semua manusia dikumpulkan pada satu tempat. Ada 3 golongan yang akan dipanggil nanti oleh Allah, Bapak dan Ibu, yang langsung masuk surga tanpa hisab. Memang sadualah nyawa, insya Allah masuk surga Bapak Ibu, tergantung dalam maunya adonan badauluan, adonan berkudianan, tergantung dengan amal ibadah yang kita kerajuan. Ya, selagi dia beragama Islam dengan syarat agama Islam, mendaftarnya dulu masuk agama Islam Bapak Ibu, ngisi formulirnya, insya Allah masuk surga. Tapi kalau banyak dosa dibandingkan dengan pahala, nanti di akhirat dibakar, disinggang, disangai dulu dalam neraka. Lahabi dosonya baru masuk surga. Tapi masuk surga itu lah hitam kangwik itu. Lah ngui saudara lah hitam kangwiknya. Nah, formulir pendaftaran atau pendaftaran masuk Islam itu Bapak dan Ibu, mohon maaf dalam tanda kutip, andai kata di luar Islam tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, bagaimanapun amal ibadah yang dia kerjakan tidak benar ibadah dari si Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lain mengucapkan 2 kalimat syahadat, nyo kerajuan kebaikan dapat pahalanya. Analoginya atau logika seperti ini Bapak Ibu. Dalam sebuah sekolah atau lembaga, untuk masuk sekolahku ngisi formulir mendaftar, bayar uang pendaftaran, bayar uang sekolah tiap bulannya, bayar SPP-nya, tunaikan kewajiban, dapat hak di anak awak. Tapi ada anak yang lain barangkali yang tiap harinya ikut sekolah je kawan-kawannya kok. Dia kena piti tidak ada, biayanya tidak cukup, orang tuanya sudah tidak mampu atau ayahnya meninggal dunia, contohnya Bapak Ibu, ya. Padahal di musajid tanggung banyak piti dulu. Ya. Ada masjid yang dengan bangga menyampaikan pelaporan keuangan setiap hari Jumat sebelum khatib naik mimbar, infak anak yatim atau kas anak yatim awak kini ko di rekening 145 juta. Tak tanggung kabanyaknya dah. Tapi di sebelah musaji ada anak yatim dan bakal kareh dari pagi sampai sanjo untuk menghidupi keluarganya. Di belakang musaji ada anak yatim dan tak sekolah. Ya, di muka musaji ada anak yatim dan minta-minta di tepi jalan untuk menghidupi keluarganya. Sementara di musaji banyak hak mereka yang tidak disalurkan oleh pengurus di musaji lain. Tak musaji siku tu, tempat lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum akan sempurna pahala itu diperoleh sebelum diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jadi, dia karih keinginan untuk sekolah, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, tapi tidak mendaftar, tidak bayar kewajibannya, tapi tiap hari datang sekolah tadi. Belajar kawan-kawannya satu lo belajar, menyimaknya dari luar Bapak Ibu, dari menciguk, dari balik jendela, dan bahkan ada yang disuruh dari guru masuk dalam kelas contohnya. Orang mencatatnya satu mencatat, orang buat latihannya satu buat latihan, tapi tidak terdaftar. Lalu ketika kelas 3 nantinya atau sampai di bangku kuliah di kampus, kawan-kawan yang lain di wisuda dapat toga jo baju wisuda, anak dan surang tadi tidak akan pernah bisa dapat. Kenapa? Tidak terdaftar. Walaupun nyo satu beraja dapat ilmunya, kemudian 10 ujian, tapi bentuk bentimun bungku atau nak bawang jadinya. Ya, itu juga Bapak Ibu. Selagi kita beragama Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, ada yang melakukan maksiat, melakukan dosa, tapi ada yang pahala dan kebaikan dilakukannya, insya Allah lamo jo lambe masuk surga jo, tapi lah pueh-puehnya dibakar dalam neraka dulu. Namun ada juga yang langsung masuk surga. Satu di antara 3 golongan itu kata Asma Bapak Ibu akan dipanggil nanti. Siapa di antara kamu yang selama hidup di dunia memisahkan atau menjauhkan diri dari tempat tidur di saat manusia yang lain tidur dengan nyenyaknya, ini boleh-boleh jago tengah malam untuk mengerjakan tahajud minimal 8 rakaat. Insya Allah masuk surga tanpa hisab. Nah, langsung
dapat jalur VIP sekali Bapak dan Ibu. Itu tidak hanya, jadi kalau mengerjakan sholat sunat tahajud, tidak hanya akan terbebas dari azab kubur, juga akan masuk surga tanpa hisab. Di samping itu Allah akan angkat derajat kita baik di mata manusia, di mata makhluk Allah yang lainnya, dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, yang ketiga, orang yang masuk surga tanpa orang yang akan dibebaskan dari azab kubur nantinya. Yang ketiga Bapak dan Ibu, yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tiap harinya membaca Al-Qur'an, dia bersama Al-Qur'an. Ya, selalu berkomunikasi, berinteraksi, bercakap-cakap, bersahabat dengan Al-Quran, bercengkerama dengan Al-Quran. Kamu apa yang membaca Al-Quran setari? Bukan berarti selalu membawa Al-Quran. Kan tidak mungkin Bapak Ibu sedang membawa Honda, tangan kanan maci stang Honda, tangan kirinya baca Al-Quran cik. Naik angkot contohnya, ada 5 punnya membaca Al-Quran. Itu sombong juria puluh, ongeh puluh, wak kecil dia orang. Setidaknya minimal ayat Al-Quran yang lah hafal di awak, yang dapat itu dan kita baca tarikh. Ya, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ikulah Al-Quran Bapak dan Ibu. Sekali bersahabat dengan Al-Quran, sekali kita kenal dengan Al-Quran, sampai akhirat kita nyuantan di Al-Quran ke Bapak Ibu. Ketika sakaratul maut, Al-Quran akan datang untuk membimbing kita ketika sakaratul maut. Di alam barzah, Al-Quran akan jadi penerang. Di padang mahsyar nanti Al-Quran pun akan hadir memberikan syafaat kepada orang yang selama hidup dunia selalu berinteraksi atau membaca Al-Quran. Karena nanti di akhirat itu Ibu Bapak, ada 3 minimalnya syafaat yang akan kita dapatkan nanti di padang mahsyar nantinya. Ya, pertama syafaat dari baginda Rasulullah SAW itu karena selama hidupnya rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad. Terserah, tergantung dengan pemahaman kita masing-masing. Ada yang sholat nabinya langsung saja, ada yang pakai Sayyidina, ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nan manan batu apa Ustaz? Kedua-duanya batu, tergantung je pemaham keyakinan awak. Nan salah itu orang dan nindak namuah bersolawat. Orang pada bersolawat hanya mencemehkan orang, itu dan salah sebenarnya. Jadi terserah pada kita Bapak Ibu. Pertama, yang kedua, syafaat dari kawan-kawan yang sama-sama beriman, dari Bapak Ibu yang sama-sama berjamaah ke musaji, sama-sama tilawah, tadarusan, sama-sama berbuka puasa sunnah contohnya, itu nanti di akhir akan saling cari-mencari, imbau-imbau memberikan syafaat. Sehingga kata Rasulullah hadisnya, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, hingga apabila telah selesai orang-orang beriman itu urusannya dengan neraka, fa wallazi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah, engkau tidak pernah menemukan nanti di akhirat ma minkum min ahadin bi asyaddim munasyadatan lillah, engkau tidak akan pernah menemukan satu golongan pun nanti di akhirat di padang mahsyar itu Ibu Bapak, kata Rasulullah, yang bermohon kepada Allah dengan permohonan yang sangat sampai menangi-nangi mintanya ke Allah, ya Allah, kama jama'anan sama-sama pai kamu sajid dalam muklisin jambo dulu ya Allah. Bakal dapat kamu dah mau. Jawaban Allah, barangkalinya dalam neraka. Dan kalau tidak ada surga tentu nerakanya. Ya, kami ingin bersamanya ya Allah. Carilah ke Allah. Bakulilianglah Bapak Ibu di neraka, di tepi neraka ku orang-orang beriman yang masuk surga ku, nampaknya. Ya, itu sama-sama salat juga kami dulu ya Allah. Nang yusalluna ma'ana. Mereka sama-sama salat bersama dengan kami ya Allah. Mereka sama-sama berpuasa dengan kami ya Allah. Apa jawaban Allah ketika itu Bapak dan Ibu? Akhriju man araftum, kata Allah, keluarkanlah dari dalam neraka itu siapapun yang engkau kenal, yang engkau mampu menjadi saksi atas keimanan mereka. Dia suruh dikeluarkan cece. Ya, ada jual ndak leh kecil Allah. Sampai terakhir Bapak Ibu, ada jual ndak leh ya. Jadi saling cari mencari, kita orang beriman nanti saling cari mencari di akhirat Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kok seandainya dulu Bapak Ibu masuk surga dari kami biswa, ndak masuk Adrianto dalam surga, mohon tolong ingin Allah, tolong imbau cari imbau ke neraka dari Bapak Ibu biswa cik. Ini nama Ibu mencari. Lai. Berarti ya Bapak Ibu doakan ambo masuk neraka bantu aja mah. Lai cik. Ya, kau dapat jangan saling mencari ya andanya sama-sama surga biswa. Ya,
Ambo baharu tadi ustaz, kami nak kawan cari ustaz, bako itu bu sama-sama besok ustaznya. Rupanya jadi kecil buka kemain bola neraka kan. Berarti bentuk bani untung ustaz kau masuk neraka dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dapat jangan saling mencari ya, Pak. Sama-sama masuk Pak dalam surga saudara anaknya. Amin. Ya rabbal alamin. Ambo jujur Bapak Ibu, tiap kali ke tanah suci, insyaallah ini besok pagi selesai subuh juga akan berangkat membimbing jamaah ke tanah suci. Setiap kali pai, alhamdulillah di multazam itu selalu mendoakan setiap jemaah-jemaah pengajian dimanapun musajid musolanya selalu doakan ya Allah. Sama-sama kami dalam surga besok andaknya ya Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Kalau wajah-wajah ahli surga saya sudah nampak betul rahasia-rahasia ya. Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga syafaat dari Al-Quran yang pernah kita baca selama hidup di dunia ini Bapak Ibu. Maka seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Siapa yang rajin membaca Al-Quran, Allah akan tenangkan hati dan jiwanya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah dalam Al-Quran. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah. Berarti kan tidak ada cara lain Bapak Ibu. Hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Berinteraksi Al-Quran. Al-Quran adalah satu cara untuk mengingat Allah. Bahkan Bapak Ibu, dalam musajid kan kita juga mengingat Allah nih. Ya, jarang orang dalam musajid kau nak mengalih, jarang orang dalam musajid kau nak memikirkan masalah dunia, jarang dalam musajid kau seperti yang kita bahas 2 bulan yang lalu yang memikirkan bisnisnya, proyek-proyeknya, jarang bahas musajidnya. Ya, dalam masjid urusan-urusan akhirat yang lebih kita utamakan nih Bapak dan Ibu. Ya, bahkan cobalah ibu tes, kok seandainya sedang berang ibu di rumah ke apa, ke suami atau ke siapapun di rumah, pai kamu saji, bau dua masuk dalam musaji, indak bana solat jo mengaji, indak lah, duduk saja dalam musaji, insya Allah hilang emosi jo berang tadi jadi. Tadu aja wawak, tentram batin kita. Di rumah Bapak Ibu, orang baru karena mua matonya lalu dengan lama sampai bakarua di rumah, itu penyebabnya karena badannya sehat, hatinya lama, ya makan lama batang buah puluh, hatinya tidak ada yang bermasalah, tidak ada utang dan mengajak-ngajaknya, tidak ada penyakit dalam badannya, tidak ada yang dipikirin calahnya. Ketika lah tenang sadualanya, parwi kanyang tambah lo matu mengantua. Itu insyaallah lama lalu bakal duanya tu. Sehingganya ambo dekat 5 pun baca ramah, sadang baca ramah. Kok seandainya ada jemaah nan lalu Bapak Ibu tidak pernah ditegur Bapak Widian saja. Kenapa demikian? Itu satu pertanda lah tercapai tujuan datang kamu saji. Kan tenang batin jadinya. Ya, orang kalau tenang batin baru bukan namu matu lalu. Tapi kalau masih baca camuk dalam batinnya Bapak Ibu, banyak yang dipikirkan sakit badannya tidak akan namuhnya matu lalu tu. Jadi kalau ada nan lalu jemaah besok tidak kini tu. Ini malah lalu itu dian saja. Nah, bisa ya biarkan aja nggak masalah. Itu satu pertanda tercapai tujuan datang ke masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang akan dibebaskan dari azab kubur itu nanti adalah orang yang bersegera untuk mengingat Allah atau bersegera memenuhi panggilan Allah. Allah itu Bapak Ibu selama hidup di dunia, awak hidup itu kan 3 kali diimbau oleh Allah. Panggilan pertama lewat suara muazin ketika azan dikumandangkan. Allahu Akbar, kata sang muazin. Zohiriahnya, syariatnya dan maimbau memang muazin lewat azannya. Ya, tapi pada hakikatnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, ada berapa di antara kita dan seberapa keinginan kita, kekuatan kita untuk memenuhi panggilan Allah ketika azan sudah dikumandangkan? Beda kadang-kadang kalau di tanah suci 1 jam, 2 jam sebelum waktu salat masuk, itulah bagagi datang ke musaji. Tapi tiba di tanah air, lah azan orangnya di rumah aja, apalagi rumah yang mendaki aja musaji. Lah iqamah orangnya di rumah aja dulu. Ya, kadang bahkan ada Bapak Ibu ditemukan bakal lalunya ke musaji le, nunggu sebentar lagi imam tu nyala mau panjang baca ayat mah, bekol al-Fatihah bekol baru pergi musajinya. Ya, yang penting tidak tertinggal 1 rakaat yang pertama. Sama-sama rukuk aja imam akan sama saja dapat pahala tu nyoh, kan? Padahal berbeda nilai pahalanya yang ketika mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam. Sehingganya Bapak Ibu Nabi sampaikan hadisnya,
Satu di antara golongan yang akan mendapatkan doanya para malaikat adalah yang datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Salamunyo barado di musaji, sajaknya masuk Bapak Ibu, indak salat, indak mengaji, indak selawatan, indak zikir, indak lah. Yang pentinglah masuknya ke dalam musaji sampai azan dikumandangkan, didoakan oleh para malaikat. Doanya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Tapi kau dapat datang ke musaji itu, ibu bapak, memang dengan hal yang wajar, ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau waktu zuhur masuknya jam 2 balik lewat 10, jam 2 balik tiba di musaji, itu wajar tuh. Tapi kalau seandainya jam 9:30 balik lah tiba di musaji, waktu itu jam 2 lewat 10 lah. Itu mai lain angkarajo cuma. Pulang apa dari musaji beko, sedang elok je pelang pintu nanti di rumah tu tak ke sapu beko. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama panggilannya, yang kedua panggilan untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Agak sekali jadi Bapak Ibu, minimal maksimalkan usahawanlah untuk pergi ke situ. Ya. Sering saya sampaikan untuk memotivasi jemaah Bapak Ibu, terserah dengan siapapun akan berangkat nantinya, kapanpun waktu tahunnya. Solat di masjidku ini kata Rasulullah sama nilai pahalanya dengan solat 1000 kali di masjid yang lainnya. Itu di Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Artinya sekali sholat subuh di Masjidil Haram 100.000 kali sholat subuh di Masjid Darul Mukhlisin kok. Ya, kalau 100.000 kali sholat subuhnya berarti kan 100.000 hari. 100.000 hari itu kalau dibagi dengan 365 hari dalam satu tahun, berarti dapatlah angkonya Bapak Ibu 274 tahun. Sekali di Masjidil Haram 274 tahun di situ. Luar biasa. Ya. Itu kalau sekali baru tuh. Tidak usah kita baca jemaah haji dan sebulan lebih di situ. Tidak usah kita kalkulasikan jemaah umrah full Ramadan yang juga sebulan lebih di tanah suci. Jemaah reguler saja, umrah reguler 5 hari di tanah suci Bapak Ibu, di Makkah contohnya, 5 hari dulu di Madinah, 5 hari di Makkah, 274 tahun kali 5 hari, 1370 tahun. Itu kalau sholat surang baru. Sementara selama berada di sana, kita maksimalkan untuk berjamaah. Damam-damam seketik, damam-damam puyuh, buat pasuan ke masjid tadi itu. Karena memang tujuan kita berangkat ke tanah suci adalah untuk ibadah, bukan paibalanjo. Ya, kalau di orang Indonesia kan jadi slogan nih, sekali ke musaji, 3 kali ke toko. Dari hotel ke musaji, singgah dulu. Bekor dia pulang di musaji, singgah dulu dia kadai balik kan. Ada nampak barang-barang orang-orang, singgah dulu dia. Jadi 1370 tahun ibu bapak kali dengan 27 kali lipat kalau berjamaah, dapatlah angko 36.990 tahun. 5 hari di Makkah berjamaah 5 kali sehari semalam selama 5 hari, 36.990 tahun beribadah di tanah air. Maka mari kita sama-sama maksimalkan Bapak Ibu. Sekurang-kurang enggak sekali jadi. Nah, kemudian yang panggilan yang ketiga, panggilan ketika ajal datang menjemput kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingin salame awak di panggilan dan ketiga, kau dapat penuhi 2 panggilan dan pertama. Ingin mendapatkan panggilan yang kedua, sempurnakan, maksimalkan panggilan yang pertama. Salat 5 waktu sehari semalam, di awal waktu kau dapat berjamaah kita kamu saja indahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersegera memenuhi panggilan Allah. Baik panggilan untuk mengerjakan salat, panggilan untuk ke tanah suci, apalagi kalau panggilan terakhir nanti. Ada jemaah yang mengatakan, "Ustaz, ambola dota niat untuk pergi haji, Ustaz." Niat je baru. Ya, mendaftar dulu loh. Niatnya dari 10 tahun yang lalu. Sekedar niat saja bro. Kalau hanya sekedar niat, lu ada aplikasi dari niat tadi, ya sampai di situ baru. Yakinlah Bapak Ibu, walaupun cuma dengan mendaftar 100.000 rupiah, contohnya ada yang mau menerimanya, ya 100.000 rupiah, yakinlah Allah akan cukupkan, Allah akan berikan jalan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Allah akan mampukan dengan cara Allah. Min haitsu la yahtasib. Rezeki itu urusan Allah, jangan ikut campur dan jangan dicikaroi karajo Allah. Tugas kita maksimalkan dalam berusaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya,
Golongan yang akan dibebaskan dari azab kubur nanti Bapak dan Ibu adalah orang yang meninggal di hari Jumat atau meninggal ketika di malam Jumat. Tapi tidak lo bisa dicari-cari dia agak-agak bila akan meninggal. Ya, berdoa buat boleh ya Allah, amo kau dapat besok ketika engkau cabut nyawa kau dapat di hari Jumat atau malam Jumat, silakan. Sehingga kata Rasulullah Bapak Ibu, andai kata bolehlah memilih untuk meninggal di mana, bisa dipilih-pilih awak meninggal di mana, kata Rasulullah, pilihlah meninggal di kota Madinah. Bukan di Makkah tapi di Madinah. Ya, pilihlah untuk meninggal di kota Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tapi tidak lo bisa diakai ya. Kini hari Rabu, besok Kamis, gak lain rasa badan yang tuntung Jumat meninggal ndaknya coba. Lah sampai sore Jumat alun jual dah. Lah tiba lampi tiba maghrib bapanjek batang kayu dan naik ke lantai 2 saji tu melompat ke bawah. Yang penting mati di hari Jumat kecewa itu ndak akan bebas dari azab kubur. Jadi malahan kita tempatnya neraka. Kan bunuh diri itu. Itulah makanya salah satu hikmah kalau Bapak Ibu kini atau beberapa waktu yang lalu atau dalam beberapa tahun Bapak Ibu barangkali ke tanah suci di Masjidil Haram di lantai 2, lantai 3 tu dulunya bisa awak tagak di tepi pagar ke mana celik ke bawah. Kini kau ndak bisa tu. Jarak 1,5 tahun tu jarak 2 meter dari pagar kau dia ginyo dari pagarmu saji dia ginyo pagar batas warna biru toska atau warna putih kau di askar petugas. Kenapa demikian? Meminimalisir Bapak Ibu menghindari jemaah nama lompek. Dulu pernah ada kejadian terkait itu. Nyo sangko meninggal di tanah suci kau langsung masuk sarugo sekali kan. Ndak juga meninggal nyo kabar kek besok lah pulang lah kan. Nah iya nyo ke lantai 2 di tepi pagar aku Bapak Ibu meloncek tiba bawah meninggal. Harapannya masuk sarugo kecilnya untuk menghindari itu tu maka dia gila pagar. Tidak bisa kita dekat dengan pagar masjid tu mana ya di lantai 2 lantai 3 tapi harus menjarak ada batasan 2 sampai 3 meter dia gila pagar warna putih atau biru toska ada petugas-petugas. Dah boleh nak ke situnya ya. Nah, itu manfaatnya. Jadi kalau bunuh diri itu neraka langsung menanti sekali itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian orang yang meninggal dalam keadaan syahidnya syahid dunia itu bebas dari azab kubur. Satu di antara contoh syahid dunia itu ibu bapak meninggal karena sakit paru. Ya, meninggal karena sakit paru. Sehingga kalau ada orang yang meninggal dunia ketika sedang melahirkan anaknya, sering kita dengar ada orang mengatakan tidak usah terlalu dirisaukan bana, insyaallah nyolah selamat nyo mati syahid karena meninggal karena sakit perut ya. Tapi jangan dibuat sakit paru kau. Ya, 3 hari 3 malam ndak namuh makan-makan. Tujuan biar sakit paru kau. Ndak makan-makan di hari nan kampe pagi jago lalu subuh baru minum Coca-Cola sebotol, Fanta sebotol, Frit sebotol, campur je 5 kapih agak 5 buah puluh. Bau liang-guliang sakit parit sudah itu. Kemudian innalillah itu ndak bebas dari azab kubur Bapak dan Ibu, tapi malah neraka juga akan menanti kita. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang akan dibebaskan dari azab kubur bahkan masuk dalam surga tanpa hisab nanti adalah para pelaksana ibadah haji dan umroh yang mabrur. Makanya Bapak Ibu, jemaah haji ketika wukuf di Arafah itu 9 Zulhijjah itu tidak hanya sekedar duduk bamanduang di situ. Tidak hanya sekedar mau ota-ota jo kawan bercerita-cerita, tidak hanya sekedar main-main HP, tidak lalu-lalu lama menjuntai-juntai bagolek-golek di Arafah itu tidak. Tapi betul-betul merenungi, meresapi ibu bapak mana lebih banyak antara pahala dan dosa yang dikajian selama menghisap diri, ya. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap nantinya. Jadi menghisap diri kerajanya, hitung-hitung saudara. Ketika teranalisa contohnya Bapak Ibu, kemudian dia menyesali dia, yo ambo pernah dulu melakukan dosa iku. Kemudian dia menyesal menyesalnya diiringi dengan istighfar mohon ampun kepada Allah. Maka kita dan berada di Indonesia, aku Bapak Ibu di 9 Zulhijjah itu tidak hanya sekedar melaksanakan puasa Arafah, tapi juga dengan memperbanyak membaca istighfar.
Nah, jadi para jamaah haji setelah wukuf di Arafah, beliau istighfar, memperbanyak istighfar sebanyak-banyaknya ketika berada di Arafah itu, kemudian berangkat ke Jamarat melempar jumrah. Nah, di Jamarat melempar jumrah, zohiriahnya memang kerikil atau batu dan dilemparkannya Bapak ini. Tapi pada hakikatnya yang dilemparkan itu adalah akhlak-akhlak mazmumah, sifat-sifat hayawan atau sifat-sifat hewan, karajo-karajo nendailo, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang ada pada dirinya. Ya, karakter-karakter yang tidak baik itu yang dibuang, yang dikaluan sadalahnya. Dan ketika lah dikaluan dan buruk-buruk aku saudara yang telah dibuang dan dilemparkan semuanya Bapak Ibu, tinggal dalam hati, dalam diriku dan elok-elok saja oleh yang baik-baik itu disebut dengan birrun atau barun. Ya, orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya atau orang yang berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik dalam bahasa Arab disebut dengan mabrurun. Nah, maka itulah disebut dengan haji atau umroh yang mabrur. Nah, ada usaha darinya. Ya, orang yang berusaha untuk membersihkan, untuk memperbaiki dirinya atau untuk berbuat baik disebut dengan mabrur. Ya, contoh mabrur itu Ibu Bapak, dulu menjalang pai ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, jarang datang ke mushaji, pulang dari Makkah 5 waktu berjamaah hanya ke mushaji, itu tandanya mabrur. Tapi kok seandainya dulunya tidak pernah ke mushaji, sebelum mulai Makkah, yo mandi tujuh tadi bantuannya, maka jadi contohnya Jumat pun tidak tibonya doh. Ya, itu satu pertanda tidak mabrur. Kalau jarang datang ke mushaji, aco duduk di kadai main kuah, main remi, main domino, walaupun tidak taruhan, tapi setelah pulang dari tanah suci, hindarkan jauh itu sadalanya, tandanya tidak mabrur. Karena konsepnya Bapak Ibu, orang yang beriman itu tidak memiliki kosakata yang kasar dan kotor dalam hatinya. Itu yang mabrur itu sebenarnya. Ya, maka tampik mancas iman yang luar biasa itu adalah tanah suci. Jadi, kok seandainya di pagunjangan diurang Ibu Bapak, berang awak, yuk wajar. Namanya kita manusia. Sakit atiwa tersinggung, ibu atiwa iyo. Itu manusiawi. Tapi yang paling luar biasa itu adalah ketika disakiti oleh orang lain, mampu untuk ikhlas, sabar, dan memaafkan orang yang menyakiti kita tadi, Ibu Bapak. Itulah yang dikatakan dengan mabrur tunan sebenarnya. Ya, tidak ada kata-kata kalimat atau kosakata yang kasar dan kotor dari mulutnya. Di kok di pagunjan orangnya padian saja. Kok dipacarin orang, tak lo balik mempacarin orang tadi. Kok dipacarin lo, dipacarin orang, kau balik contohnya. Berarti kan tak jauh beda wajah orang yang mempacarin tadi itu. Sama dengan jadinya. Nah, itu bukanlah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu, kalau sabar, ikhlas, maaf lado pada diri awak, insya Allah kama pun kapai sandang batin dia. Tak ada orang kamarusua, tak ada jadi musuh bagi kita, tak ada orang dan tak senang dengan kita. Kenapa demikian? Kata Allah dalam Al-Quran, janji Allah dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 35 kalau tidak salah, tidak sama antara keburukan dengan kebaikan. Ya, tidak sama antara keburukan dengan kebaikan. Ketika engkau membalas keburukan itu dengan kebaikan, maka orang yang berbuat jahat itu akan lebih baik dibandingkan dengan teman setia kita. Tapi syaratnya balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari sekian banyak ya, dari sekian banyak golongan ciri-ciri orang-orang yang tidak akan diazab oleh Allah di dalam alam barzah nantinya, mudah-mudahan pada Bapak Ibu minimal gak cie jadi. Tapi kok bisa seluruhnya ada, kita bisa maksimalkannya, semuanya ada pada diri kita. Aduh saudaranya, tiap malam awak membaca surah Al-Muluk, tiap malam awak tahajud, tiap hari awak selalu berinteraksi dengan Al-Quran, tiap hari berjamaah 5 waktu sehari semalam berjamaah kita ke mushaji, kita 80 berangkat ke tanah suci, kemudian mengerjakan hal-hal yang baik lainnya, insya Allah itu bertambah sempurna paket kita untuk tidak diazab di dalam kubur dan masuk surga tanpa hisab. Tapi minimal agak cie, jadi kita usahakan, kita maksimalkan Bapak Ibu. Bukankah setiap pribadi menginginkan hasanah dunia, hasanah juga di akhirat? Seperti doa yang sering kita baca setiap selesai sholat, yang pernah diajar dari guru di TPA zaman Syekh yang dikenal dengan nama doa sapu jagal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagia di dunia
bahagia pula di akhirat. Bahkan saking inginnya untuk bahagia di alam akhirat nanti, sampai-sampai ada jemaah yang mengatakan, biarlah miskin duit di dunia, asal di akhirat masuk surga. Boleh namuh ibu-ibu kiranya. Ya, kalau ambo tak namuh, ambo tukar itu doh. Yang lebih cocok, biarlah kayu rayu sanang di dunia aku, asal di akhirat masuk surga. Amal ketujuh dah Bapak Ibu. Dan pertama tu yang kedua. Yang kedua, kayu betul. Yang kedua, biarlah sanang di dunia, asal di akhirat masuk surga. Kalau dulu ada mengatakan alon-alon dua ton kelakon biar lambat asal selamat. Kini tidak mamuah tu dipakai lo. Biarlah capek asal selamat. Biarlah ondaku kancang larinya tapi minyaknya irit. Aku main kini ku Bapak Ibu. Jadi kalau lambat-lambat ni tikung wak dia orang di bengkolan. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi ambo yang menyampaikan, menjadi amal ibadah bagi kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.